kita bisa secara individu, bisa dengan kelompok, bisa dengan ceramah umum. Nah, di mana di situ kalau dengan ceramah umum media massa bisa lewat elektronik, kalau sekarang seperti sekarang ini ya, sekarang webinar gitu ya, web ya. Ini ada kalau bisa media massa itu juga bisa spanduk, umbul-umbul, baliho ya. Nah, individual. Di dalam individual ini ada bimbingan dan konseling, juga ada wawancara. Nah, apa bedanya di situ ya? Kalau bimbingan dan konseling ini di situ bimbingan dan penyuluhan. Maksudnya penyuluhan di situ tuh konseling. Jadi di sini sangat dekat ya, sangat pribadi gitu ya. Ada kontak antara klien dan petugasnya gitu. Jadi setiap masalah yang dihadapi oleh klien itu dapat dikorek dengan tentunya tidak mudah ya, dengan wawancara, dengan ya bukan pendekatan yang secara individu ini ya, sehingga di sini klien itu dengan sukarela menceritakan apa permasalahannya, kemudian diharapkan dengan sukarela, dengan sadar itu ya, bisa menerima apa yang dianjurkan oleh promotor kesehatan tadi. Nah, wawancara ini juga bagian dari bimbingan tadi ya, dari konseling tadi ya. Ini menggali informasi. Ini mengapa ya tidak ya apa yang sudah dilakukan, mengapa tidak melakukan seperti yang dianjurkan. Nah, bagaimana supaya individu tadi bisa menerima perubahan, ya bisa tertarik dengan wawancara tadi. Bagaimana caranya membujuk ya, mempengaruhi agar bisa diadopsi perilaku yang baik, diberikan pengertian. Ini. Jadi tadi perorangan, ada wawancara atau interview, guidance dan konseling. Kemudian untuk kelompok. Nah, dikatakan kelompok itu besar apabila lebih dari 15 orang. Nah, di sini antara lain adalah ceramah. Ya. Ceramah ini ya biasa seperti seminar itu ya, ceramah ya biasa total 15 orang ya. Kemudian seminar juga ada udah ini ya, cocok biasanya ini untuk pendidikan yang menengah ke atas ya, untuk seminar. Kalau ceramah itu seluruh biasanya untuk ya tidak harus yang pendidikan tinggi, ini bisa untuk yang tinggi, bisa untuk yang rendah kalau ceramah. Kalau seminar untuk pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kalau yang kurang dari 15 ini yang disebut dengan kelompok kecil. Nah, dalam kelompok kecil ini ada beberapa, bisa dengan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok itu artinya ini dibagi-bagi ya. Di situ diskusi tadi bisa yang jelas caranya. Kalau seminar, ceramah, seminar itu kita tahu. Kalau diskusi kelompok di sini supaya semua, kalau membuat ini supaya semua bisa saling melihat. Kemudian yang pemandunya ini juga dalam diskusi kelompok itu sejajar, artinya duduk sebareng. Jadi tidak ada
lebih tinggi atau yang lebih menonjol, jadi di situ bareng duduk. Nah, ini akan lebih efektif ya kalau untuk diskusi kelompok. Jadi semua melihat, bisa dengan setengah lingkaran, bisa bahkan melingkar, tapi tidak berbaris gitu ya di dalam diskusi kelompok itu. Kemudian ada pancingan-pancingan dari pemandu diskusi supaya diskusi ini bisa mengarah seperti yang diinginkan. Ya. Saling berhadapan, saling memandang, jadi bisa kelihatan itu. Sekarang brainstorming. Ya. Di sini sebetulnya prinsipnya juga hampir sama dengan diskusi kelompok, gitu ya. Nah, di mana di situ ada pada permulaan itu pemimpin kelompok memancing dengan satu masalah. Kemudian tiap peserta memberikan jawaban atau tanggapan. Nah, ditulis. Tadi ada flip chart gitu ya. Ditulis dalam flip chart atau papan tulis gitu. Semuanya dulu memberikan pendapatnya dulu. Jadi semua kemudian ditulis ya. Jadi tidak dikomentari, biar semua namanya curah pendapat. Jadi semuanya mau apa? Oh ya ini sama, ini tambahkan, ini dah. Nah, semuanya sudah, baru kan nggak sampai 15 orang ya. Nah, setelah itu baru mulai diskusikan atau dikomentari ya, setelah semuanya memberikan pendapatnya. Nah, yang ketiga adalah bola salju. Kalau bola salju ini kelompok itu dibagi, misalkan dua orang gitu ya. Lalu diberi permasalahan di sini ya. Mereka supaya mendiskusikan ya, berikan pertanyaan atau masalah gitu ya. Kemudian mereka kelompok tadi dua orang tadi diskusi mungkin berapa menit gitu ya. Nah, setelah diskusi berapa menit, yang dua orang tadi dikumpulkan, bukan dikumpulkan semuanya, yang dua orang menjadi 4 orang, jadi 2 kelompok gitu ya. Tadi kan kelompoknya 2 orang, kemudian jadi, nah semakin nanti kemudian ditambah besar, jadi artinya kan seperti bola salju menjadi semakin anggotanya itu menjadi semakin banyak atau menjadi bergabung dari yang kecil akhirnya bergabung lalu diskusi. Jadi diskusinya sama dengan kelompok kecil diskusi ini. Setelah itu semakin besar diskusinya mungkin kan semakin ada tambahan-tambahan, semakin besar lagi semakin ada tambahan gitu ya. Bola salju. Kemudian kelompok yang kecil yang disebut dengan bus ini ya. Ini masing-masing kelompok itu bisa diberikan permasalahan yang sama, bisa tidak. Jadi kalau ini bisa sama, bisa tidak, kemudian nanti langsung menjadi satu, gitu ya, dengan bus tadi ya. Nah, role play itu adalah bermain peran. Ya. Jadi di situ ada pemegang peran tertentu. Misalkan ini mengenai kesehatan gigi, gitu ya. Jadi ada yang memainkan sebagai ibu, memainkan sebagai ayah, kemudian ada guru, ada murid, gitu ya. Nah, ini kemudian seperti disandiwarakan gitu ya. Permainan role play itu sebetulnya seperti itu dengan konsep tadi untuk merubah perilaku tadi ya, konsepnya.
Nah, permainan simulasi di sini tentu ya simulasi itu seperti permainan monopoli ya mungkin ya, dengan menggunakan dadu gitu ya. Lalu ada papan main. Nah, ya di simulasi seperti mungkin ada yang bisa membantu saya. Kalau simulasi itu bayangan saya kan dengan menjadi pemain sebagai ada yang peran, ada yang narasumber gitu ya simulasinya. Jadi ya kalau tadi role play itu dengan permainan sandiwara, kalau ini disimulasikan. Metode promosi massa. Ada ceramah umum, karena ini kan yang untuk massa artinya banyak di situ ya. Bisa dengan diskusi, melalui media elektronik atau pidato, bisa simulasi dengan dialog. Nah, jadi ada dialog, simulasi ya tadi ya simulasi tadi ya, jadi ada yang jadi kalau tadi betul role play mungkin sekalian menjadi sandiwara, kalau simulasi disimulasikan ya seolah-olah melakukan gitu. Tulisan di media cetak juga billboard ya. Nah, ada beberapa metode di dalam Promkes ini. Bisa saya sudah apa ya? Masih media komunikasi. Ya tadi kalau yang metode tadi sebentar ya tadi oke. Jadi tadi ada individu, ada ini dan sebagainya. Oke. Media komunikasi yang terakhir ini ya, bahwa merupakan Anda sudah ada kuliah komunikasi dari Dr. Yulita enggak ya? Ya, saya hanya sampai pada saluran aja ya. Yang merupakan di sini adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada sasaran. Ya. Nah, jadi tadi di dalam kan promosi tidak hanya kita memberikan ceramah, tidak hanya edukasi saja, itu merupakan bagian. Tetapi di mana kita juga dalam memberikan tadi edukasi perlu saluran, ya. Jadi perlu media untuk komunikasi. Jadi merupakan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada sasaran. Ya. Lalu media promosi yang baik tentu yang bisa memberikan informasi atau pesan kesehatan yang sesuai dengan tingkat penerimaan. Jadi kalau misalkan kita itu tingkat penerimaan, misalkan yang kita berikan itu adalah mereka yang berkebutuhan khusus, jadi mungkin komunikasinya adalah dengan komunikasi total, yang disebut dengan komunikasi total. Jadi dengan kalau Anda sekarang dilihat setiap di televisi itu ya mesti ada yang dengan apa istilahnya ya, komtal itu ya, komunikasi total itu. Jadi dia ngomong dengan sekaligus tangannya yang jadi ada tangan-tangan ini juga memberikan juga bicara gitu ya, tahu tadi misalkan. Jadi di sini adalah mereka, makanya tadi itu media yang baik tadi juga tentu yang mampu memberikan informasi atau pesan yang sesuai dengan tingkat penerimaan. Artinya mereka yang normal bisa langsung, tetapi yang tidak mereka juga dengan komunikasi total tadi ya, istilahnya itu komunikasi total. Jadi dengan mungkin ada yang membantu saya kode-kode ini ya, istilahnya apa kalau saya lupa ya, tetapi juga dengan mimik yang suara gitu. Bukan suara mulut itu, jadi dua-duanya.
dasar pemilihannya mesti berdasarkan dari selera khalayak atau sasaran. Jadi bukan dari pengelola program. Sekarang sasarannya siapa? Jadi apa yang itu yang harus kita berikan dasar pemilihan dari media tadi ya. Diharapkan bisa memberikan dampak yang luas, bisa menjangkau khalayak sasaran dengan tingkat frekuensi, efektivitas dan kredibilitas yang tinggi. Kemudian penyampaiannya menarik. Ya. Jadi misalkan ada simulasi di mana 2 orang hanya duduk, kemudian sambil ngobrol, seolah-olah dia ya bicara tentang masalah itu. Tentu ini sudah tidak menarik lagi, ya. Jadi bagaimana penyampaian tadi mungkin bisa dengan role play atau yang lainnya, tetapi bisa lebih menarik ya, dan frekuensinya sering. Dilakukan secara serempak dan berpadu sehingga akan meningkatkan cakupan, juga meningkatkan frekuensi dan efektivitas pesan-pesan dari komunikasi. Ya, ini ada yang berpendapat kalau sebagian, tetapi kalau secara serempak gitu ya mungkin lebih bisa dijangkau, lebih menjangkau yang lebih luas gitu ya. Manfaat dari media bisa menimbulkan minat, jadi sasaran pendidikan, mencapai sasaran yang lebih banyak ini dengan adanya media, merangsang sasaran untuk meneruskan pesan yang diterima kepada orang lain, mempermudah penyampaian informasi, mempermudah penerimaan juga. Jadi kalau kita bicara tentang ini sekarang ini sudah industri 4.0 ya, mungkin sudah hampir 5 mungkin ya. Jadi saya rasa masalah media ini juga menjadi hal yang sangat mendukung kalau untuk promosi kesehatan tentunya, apabila kita bisa memanfaatkan dengan sangat baik. Tapi bisa menjadi menjerumus apabila itu yang diberikan tidak benar ya, hoax tadi ya. Jadi penggunaan media tentu adalah tujuannya sebagai alat bantu ya, termasuk sebagai alat bantu untuk menimbulkan perhatian terhadap suatu masalah. Nah, sekarang ini perannya memang sangat penting sekali ya, sehingga cepat sekali ini kalau disalurkan lewat media gitu ya, mengingatkan suatu pesan atau informasi. Juga menjelaskan fakta-fakta, prosedur atau tindakan. Medianya ini bisa media cetak, elektronik, papan, saya rasa cetak ya, buklet, buku, bisa dengan gambar, leaflet, brosur. Ini Anda sudah tahu semua ini dan sudah pintar membuatnya ya, poster gitu ya, flip chart, ini bentuk lembar balik. Ini yang media cetaknya. Poster bisa dipasang di mana saja. Foto bisa juga. Kemudian rubrik atau tulisan pada surat kabar. Ya, sekarang ini masalah COVID ini kita juga media kan
banyak sekali, tapi kita juga maksudnya informasi dari media itu banyak sekali, tapi kita juga harus hati-hati ya dalam memilih sumbernya itu ya, betul atau tidak. Televisi, radio, video, kalau sekarang sudah nggak model lagi ya, ini slide, OHP, ini sudah tidak ada lagi ya sekarang. Ya, LCD bisa. Nah, internet ini ya yang paling banyak. Media papan, billboard, ya tempat umum. Jadi istilahnya dapat dipasang pada kendaraan seperti bus atau taksi. Lalu, ini ya, saya garis besarnya saja ini. Oke. Buanglah sampah. Nah, ini wujudkan tekad, mari kita apa itu ya. Oke, saya kira sampai di sini. Ada yang mau diskusi lagi?